kami sudah membuat strategi sesuai dengan arahan-arahan dari Badan PPSDM sebagai salah satu unit pelayanan teknis di bawah Badan PPSDM. Meskipun mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan pendidikan pasca COVID-19, Poltekkes Kemenkes Kupang yang dinahkodai Dr. Christina Ragu tetap eksis dengan strategi barunya. Atas arahan Poltekkes sebagai UPT Badan PPSDM hingga penyelenggaraan PBM masih terus berjalan. Seperti apa strategi tersebut untuk mempertahankan penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes Kupang? Saksikan wawancara eksklusif bersama Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang Dr. Christina Ragu. Selamat sore Ibu Christina. Selamat sore Pak John. Ya, pemirsa, kami ingin mengetahui tentang penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes ini. Ibu Direktur bisa memberikan sedikit penjelasan bagaimana penyelenggaraan pendidikan pasca COVID-19. Ya, baik, terima kasih Pak John. Selamat sore, semoga sehat-sehat terus ya. Kami senang sekali dikunjungi oleh Pak John dengan teman untuk menanyakan situasi penyelenggaraan pendidikan selama masa COVID di Poltekkes ya. Right. Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang ini itu mempunyai 13 program studi dan wilayah jangkauannya luas sampai di Ende, Waingapu dan Sumba Barat. Nah, kami mempunyai kurang lebih 3.000-an mahasiswa. Dan memang pada keadaan COVID ini memang kami mengalami kesulitan, tetapi kami sudah membuat strategi sesuai dengan arahan-arahan dari Badan PPSDM sebagai salah satu unit pelayanan teknis di bawah Badan PPSDM. Kami menyelenggarakan beberapa kegiatan yang harus dilakukan. PBM-nya harus tetap jalan. PBM-nya harus tetap jalan. Jadi yang pertama kaitan dengan PBM, pelaksanaan kuliahnya, semua penyelenggaraan kuliahnya itu dilakukan secara virtual elektronik, virtual learning, Poltekkes atau VLab. Nah, yang biasa orang sebut dengan perkuliahan daring, ya, daring. Jadi mahasiswa itu diliburkan bekerja dari rumah, WFH dari rumah itu sejak bulan Februari sampai dengan sekarang, sampai tanggal 13 Mei. Itu dosennya, kemudian mahasiswanya sampai tanggal 30 Mei rencananya. Nah, itu kami seragam instruksi dari pusat sampai dengan tanggal 30 Mei baru mahasiswa boleh masuk, dan kami benar-benar melakukan protap itu. Nah, untuk dosen, mereka melakukan perkuliahan supaya tidak ketinggalan waktu ini. Mereka melakukan perkuliahan dengan VLab tadi, daring tadi dalam jaringan, dan memang kendala-kendala banyak. Kendala terutama di dalam paket data mahasiswa itu mereka selalu kesulitan, karena kalau kita menggunakan meeting Zoom meeting itu juga membutuhkan suatu paket yang bagus lah. Nah, kemudian itu memang diatasi oleh dosen-dosen, tapi kami mengakui memang banyak kendala. Namun karena PBM harus tetap jalan, maka dosen-dosen menggunakan teknik yang lain, misalnya dengan Skype atau menggunakan WA group dan lain-lain, mereka tetap jalan. Itu sampai UTS, kemudian KTI, karya tulis ilmiah, ini dilakukan dengan cara seperti ini. Baik, ini dari mahasiswa ini kan rata-rata dari sisi ekonomi orang tua itu kan mungkin ada yang orang tua fasilitasi dengan semacam perangkat Android atau komputer, atau mungkin di rumahnya dia tidak ada yang namanya jaringan wifi, terus karena ekonomi mungkin untuk beli pulsa paket juga mungkin susah. Nah, ini bagaimana Bu di lembaga ini atau Ibu sendiri sebagai pengambil kebijakan bisa menangani persoalan ini? Ya, baik. Kami kemudian membuat kebijakannya untuk supaya pekerjaannya atau PBM-nya tetap jalan, bahwa Poltekkes menyediakan
namun sedang dalam proses. Jadi mereka disediakan paket data untuk mahasiswa dengan juga dosen, tapi dalam proses. Jadi harapan saya dalam 2 minggu ini kemarin harus sudah bisa cair, tapi rupanya kendalanya harus ada beberapa surat antara Telkomsel dengan Poltekkes. Tapi kami akan menyediakan paket data untuk mereka. Dari jumlah yang menerima itu berapa banyak? Jumlah mahasiswa yang menerima ini 3.509 mahasiswa. 3.509 ini sampai ke ND, Wengapu dan Sumba Barat. Kemudian ya terpaksa memang kami harus, mungkin nanti mereka akan mendapatkan 2 bulan lah paket data ini. Karena ini juga merupakan kebijakan nasional yang mau tidak mau memang harus dilakukan. Ini semuanya terima? Sedang dalam proses. Mahasiswa ini semuanya terima, walaupun tingkat 3 dia harus tetap ini KTI lewat ini jaringan ya, konsultasi juga lewat jaringan gitu. Mereka ini kan vertikal. Bagaimana komunikasi vertikal ke Kementerian Jakarta atau kemudian lembaga di atasnya? Iya, baik Bapak. Jadi Badan PPSDM Kesehatan selalu berkomunikasi dengan Poltekkes itu adalah melalui Zoom meeting. Jadi kami dalam 1 bulan itu kurang lebih ada 2 pertemuan yang dilakukan. Karena kegiatannya cukup banyak, maka kegiatan-kegiatan itu dipantau oleh pusat, terutama dalam hal evaluasi penyelenggaraan keuangan, evaluasi penyelenggaraan kegiatan, evaluasi penyerapan anggaran, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kontrak dan lain-lain itu membutuhkan, sehingga selalu ada pertemuan dengan badan melalui Zoom meeting, Pak. Ya, pakai Zoom meeting. Mereka yang membagikan ID-nya itu, lalu kita bertemu seluruh Indonesia. Kami ada 38 Poltekkes seluruh Indonesia, itu dalam sebulan itu 2 kali lah bertemu. Tadi saja kami bertemu dengan kepala badan kaitannya dengan konsil KTKI. Kemudian lagi kemarin itu ketemu dengan bidang keuangan anggaran untuk menanyakan penyerapannya sampai di mana. Aduh, rupanya memang ternyata COVID ini membuat penyerapan anggaran juga seret banget. Gimana Bu mensiasati dalam penyelenggaraan pendidikan di sini nih? Ya, nah untuk yang horizontal ya Pak ya, kami sendiri internal Poltekkes, kami melakukannya, jadi ada paket internet yang kita bisa bayar per bulannya kurang lebih 450.000. 450.000 itu bisa pakai tanpa batas waktu, jadi kami melakukan Zoom meeting, semua pakai Zoom, karena dia lebih tidak terlalu banyak keributan atau kaosnya, suara juga mudah didengar, kemudian apa yang kita sampaikan jelas, kita bisa sampaikan presentasinya. Jadi antar wadir, kemudian kepala pusat di sini, ada kepala unit, kami melakukan dengan Zoom meeting. Tadi ini ada 3 pertemuan, ada kegiatan wadir 1, wakil direktur 2, dan wakil direktur 3, semuanya menggunakan Zoom meeting hari kita ya. Nanti hari Senin akan lanjut lagi dengan beberapa unit dengan kepala pusat, terutama persiapan akreditasi, Pak. Sebentar lagi kami akan diakreditasi untuk reakreditasi 7 standar ini, sehingga yang paling berat kami rasakan itu bagaimana pembinaan teman-teman melalui online. Nah itu sulit. Nah, itu membutuhkan, itu tidak bisa memang sih, tapi mau tidak mau kami harus melakukan melalui online, dan itu rencananya hari Senin ini kami akan online lagi untuk perkembangan akreditasi di jurusan-jurusan mana. Kemudian untuk evaluasinya Pak, evaluasi program berjalan, kegiatannya berjalan, kami lakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan melalui tatap muka langsung online ya, dengan Zoom meeting. Cara yang kedua, kami menyebarkan format kuesioner atau format evaluasi sejauh mana kegiatan sudah dilaksanakan. Dan format evaluasi pakai Google Form, itu dikirim lagi ke
prodi-prodi, dikirim ke jurusan, lalu mereka mengisi kegiatan sehingga bisa terpantau dengan baik. Apakah sejauh ini ada kegiatan semacam rasa peduli dari Poltekkes Kemenkes sendiri, Kupang dalam hal ini, kepada mungkin sesama itu? Iya, baik Pak. Pada bulan Maret ketika kasus ini merebak, ya, kasus COVID merebak, kurang lebih tanggal 15 Maret kebetulan gubernur hadir ke Poltekkes pada tanggal 15. Setelah itu kan meledak kasusnya COVID itu. Poltekkes ini sudah mulai bergerak Pak, melalui mahasiswa program studi sanitasi. Mereka tergabung dalam Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia di NTT. Mereka melakukan desinfeksi ke seluruh institusi di Kupang, gitu. Nah, memang keluarnya organisasi profesi, tetapi yang mengerjakan itu backingnya itu justru mahasiswa kami dari jurusan sanitasi. Ya, jadi mahasiswa bergabung dengan yang sudah senior, yang sudah bekerja, alumni dan lain-lain, mereka gabung, tapi backing kuat itu justru dari kami. Nah, hanya sayangnya kurang publikasi. Padahal anak-anak ini mereka keliling ya, dari institusi ke institusi, dan itu ada teman-teman yang jurusan sanitasi pun melakukan desinfeksi di rumah jabatan itu dengan penyemprotan untuk DBD. Nah, selain desinfeksi untuk COVID, kami juga ada penyemprotan untuk DBD. Nah, jadi 2 minggu pada bulan Maret itu saja sudah mereka keliling untuk melakukan. Itu yang desinfeksinya. Sedangkan kepedulian lain, kami memang agak terlambat karena menunggu barang-barang yang baru, masker yang diturunkan, lebih ada 10 ribuan masker, kemudian sekian galon untuk hand sanitizer-nya. Tapi kami sudah mencatat, Pak. Tahap pertama kemarin Poltekkes telah memberikan bantuan-bantuan ke Rumah Sakit Bayangkara, itu Suli Bayangkara Kupang. Kebetulan di sana ada kasus sebanyak 8 orang. Jadi Poltekkes peduli untuk ke sana dan kami menyerahkan langsung dan diterima oleh Dr. Ayu sebagai wakil pimpinan di sana. Nah, barang-barang yang diberikan itu berupa alat pelindung diri 110 buah, kemudian hand sanitizer-nya 4 galon, masker medisnya itu 20 box, kemudian pelindung wajah itu 100 buah, itu dibuat sendiri oleh mahasiswa. Pelindung wajah yang untuk petugas kesehatan di rumah sakit. Kemudian Pampers untuk orang dewasa bagi petugas kesehatan itu 2 dos. Karena itu sangat penting Bapak, karena mereka akan menggunakan pakaian itu 1 kali 24 jam atau 2 minggu itu mereka tidak mengganti baju pada saat tertentu itu, sehingga barang ini ini sebuah niat yang mulia Bu, sebuah tindakan yang mulia dari Poltekkes. Ini kan COVID tidak tahu kapan berakhir. Ini kira-kira ke depan masih ada lagi kegiatannya. Baik Pak John, aduh terima kasih sekali. Jadi sekalian kami menyampaikan tahap kedua ini kurang lebih hari Senin atau hari Selasa. Kami menunggu dari Badir 3 dan mereka sudah rencanakan, mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali nanti hari Senin atau hari Selasa, karena ini pencanangannya secara besar-besaran. Ada juga yang diturunkan ke Pulau Semau. Jadi bentuk bantuan COVID ini kami paketkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat dari dosen dan mahasiswa. Nah, pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa itu walaupun kecil biayanya, tetapi mereka fokus semua untuk penanganan COVID. Yang terakhir Bu, ini kan adanya penyebaran COVID ini, semua sendi-sendi kehidupan masyarakat ini kan kita bisa katakan total. Dan efek dari itu pun tidak hanya masyarakat yang biasa, tapi juga di kalangan birokrasi, pelayanan publik, bahkan pemerintahan, bahkan dunia pendidikan. Hari ini kita ketemu dengan Ibu. Ini harapan Ibu terkait dengan COVID ini seperti apa nanti ke depannya? Ya, Pak John, jadi harapan kami adalah segera berakhir. Karena sulit bagi pendidikan,
Saya kira semua bidang pendidikan, baik dari perguruan tinggi sampai ke SD, TK itu kami merasa sulit kalau tidak tatap muka dengan mahasiswa. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa lakukan secara online. Ada hal-hal yang kaitannya dengan pembinaan pada mahasiswa, pembinaan aspek perilaku dan lain-lain. Secara soft skill-nya mereka itu kita yang butuh tatap muka langsung. Nah, oleh karena itu harapan saya adalah, tapi kami optimis Pak, karena kami berterima kasih kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur, baik dari gubernur, tim gugus tugas yang luar biasa hebat mereka bekerja, dan masyarakat NTT yang saya salut dengan masyarakat kita Nusa Tenggara Timur, karena kasus yang datang itu kan adalah kasus yang memang sudah klasternya dari sana, sudah klaster Sukabumi, klaster Goa, kemudian dari mana lagi yang memang sudah kenalnya di sana. Kemudian di sini langsung ditangani dengan baik, mereka tidak kemana-mana, diisolasi di rumah sakit. Itu kami besar harapan kami untuk kita bisa mengatasi ini dengan baik, dan kira-kira harapan saya itu bulan Juli kalau bisa kita sudah bisa melakukan pendidikan normal kembali. Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Direktris Poltekkes Kemenkes Kupang, Ibu Kristina Ragu, dan kami mengucapkan terima kasih Ibu Kristin sudah meluangkan waktu untuk kami. Baik, terima kasih.